Insya Allah semuanya sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu pada pertemuan terakhir untuk mata kuliah metode statistika parametrik. Tapi terakhir banget sih nanti UAS ya. UASnya nanti kita bicarakan ya apakah mau bulan Mei ini atau memang mengikuti jadwal dari universitas atau fakultas ya. Baik, hari atau pekan yang lalu, karena beda-beda hari ya, gitu. Pekan yang lalu kita sudah sampai kepada keeratan hubungan antar dua variabel yang berbeda skala pengukurannya ya. Kalau yang sama sudah kita pelajari, apakah itu P ataupun Kramer ataupun itu Tau-Kendall ataupun itu Range-Spearman ya. Nah, sekarang ketika skala pengukurannya adalah misalkan nominal dengan ordinal, kita sudah bahas juga yaitu menggunakan theta ya. Yang belum kita bahas kan kita ulas sebentar adalah ketika skala pengukurannya berbeda itu ordinal interval dan juga satu lagi adalah yang belum adalah gamma ya. Kalau gamma adalah kalau eta adalah nominal interval, kalau gamma adalah ordinal interval. Nah, untuk di materi theta ini kan sedang kita bahas bahwa tidak ada pengujian hipotesisnya, kita hanya melihat hasil dari koefisien asosiasinya si tetanya sendiri yang berkisar antara 0 sampai 1 dan itu menunjukkan besarannya PRE-nya. Jadi berapa besar error yang dapat diperhitungkan apabila kita memprediksi variabel yang lain berdasarkan variabel yang satunya ya. Tapi ini simetris sebetulnya ya, simetris tidak seperti yang tidak simetris lambda dan Summer G ya. Kemudian pada kasus yang nominal interval atau nominal rasio, ini boleh rasio ya, ini skala pengukurannya boleh rasio. Kita punya yang disebut dengan eta. Nah, ini kalau cara menghitung untuk yang kelas ABC sudah dibahas ya, kalau yang kelas A belum secara manualnya. Nah, kita tuliskan dulu nih asumsinya apa aja sih kita menggunakan keeratan hubungan eta ini. Yang pertama asumsinya adalah random pasti ya, harus random. Ada asumsi randomnya terpenuhi. Cak ya. Yang kedua itu adalah jelas tadi kan skala pengukuran variabelnya. Skala pengukuran variabelnya adalah antara nominal versus interval atau rasio ya. Yang ketiga adalah variabel yang intervalnya berdistribusi kontinu. Kemudian yang keempat ini bentuknya itu nonlinier. Jadi kalau ada asumsi nomor 4 ini adalah nonlinier, itu menunjukkan bahwa kalau misalkan nanti ketika kita mempelajari R Pearson ya, R Pearson itu kan asumsinya linear ya, karena kan rho ataupun sampelnya adalah R itu menunjukkan besaran variasi variabel yang satu yang dijelaskan oleh variabel yang lain dalam hubungan linear ya. Jadi keeratan hubungan linear. Kalau andaikan ada satu variabel yang tidak linear, maka ini sebagai alternatifnya ya. Kemudian yang kelima itu ini akan bagus ketika n-nya di atas 30, yang bagus itu. Ada syarat atau ada saran bahwa sebaiknya menggunakan eta ini adalah ketika n-nya di atas 30 ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang sampelnya sedikit ya apa boleh buat ya. Nah, kemudian begini, ini kan nominal dengan rasio misalkan ya. Kalau seumpamanya atau interval, kalau seumpamanya ini skala pengukurannya diubah misalkan menjadi ordinal, kita kan diintervalkan, jadi dibikin antara itu kan jadi ordinal ya. Apakah kita bisa mengerjakannya dengan ini theta gitu ya? Nah, kalau andaikan ada orang begini, saya mau merubah aja nih variabel intervalnya itu diturunkan skala pengukurannya menjadi ordinal, tidak lagi interval. Berarti pasangan variabelnya skala pengukurannya adalah antara nominal dengan ordinal, dan kita sudah punya rumusnya untuk mengetahui besaran koefisien asosiasinya, yaitu dengan theta ya. Tapi ini kurang bagus karena apa? Ada informasi yang hilang. Jadi kita tetap pertahankan saja.
variabel yang kita amati itu skala pengukurannya adalah nominal dengan interval, ya tetap itu digunakan, tidak usah diturunkan skala pengukuran satuannya supaya informasinya tidak hilang. Jadi tetap kita gunakan ini dengan rumus yang sesuai, yaitu eta. Ya. Nah, ini kan dari sampel. Sampelnya berukuran sigma NI, berarti kan sebesar N, gitu ya. Nah, artinya kita tetap harus kalau ini adalah berupa sampel, kita juga harus ngecek ini akan berlaku nggak sih secara umum di generalisir. Berarti kita masuk ke inferensialnya. Makanya tadi ada syarat randomnya di sini, itu menunjukkan bahwa kita juga akan melakukan uji hipotesis apakah di dalam populasinya juga berlaku hubungan tersebut. Hipotesis nolnya adalah eta sama 0, tidak terdapat hubungan korelasi antara variabel nominal dengan variabel interval atau rasionya. Kalau tidak sama 0 berarti ada hubungan korelasi. Nah, statistik ujinya atau distribusi sampingnya adalah distribusi F. Di sini distribusi F-nya, DF-nya adalah ada ini. F adalah DF ya. Degree of freedom-nya nanti kita bahas ya. N kurang K dan K-1. Nah, ini statistik uji F-nya hanya memperlihatkan bahwa eta kuadrat dikalikan N kurang K dibagi oleh 1 minus eta kuadrat dibagi K-1. Nah, sebagai contoh, ini ada berikut adalah besaran transaksi keuangan dengan uang digital yang dilakukan sebanyak 25 kali oleh sebuah UMKM pada bulan April 22 yang lalu yang dipilih secara acak. Jadi asumsi acaknya itu tadi yang pertama ya, random ya. Kemudian akan diteliti apakah terdapat hubungan korelasi antara besaran transaksi dengan jenis aplikasinya. Jenis aplikasi itu kan yang uangnya tuh digital ya. Ada yang apa aja sih, Bang, gue nggak tahu nih. Ada GoPay, ada Oppo, ada Dana, banyak ya. Misalkan ini dituliskan sebagai A, B, C, D, E saja. Dan biasanya kan itu untuk memajukan UMKM ketika memasarkannya secara online ya secara daring ya. Dan transaksinya juga secara digital, jadi paling mempermudah orang. Nah, karena kita sudah harus melek dengan itu, mengikuti perkembangan itu, kecuali ibu belum ikutan ke dana yang berbentuk digital, masih berbentuk rupiah. Nah, ini akan kita periksa apakah terdapat hubungan antara besaran transaksinya dari sebanyak 25 kali transaksi yang masing-masing menggunakan ada yang aplikasi A, B, C, D, E ya. Sekarang kalau kita melihat skala pengukurannya, mana sih yang menjadi nominal dan mana yang menjadi ordinal interval? Boleh dijawab? Variabel yang diamati mana? Skala pengukurannya apa? Terutama itu yang kita awal-awal menentukan apa sih yang cocok untuk menentukan besaran keeratan hubungannya. Berarti kan berbagai rumus ya. Kita harus tahu dulu ini nominal-nominal, nominal ordinal, nominal interval, ordinal interval gitu ya. Berarti variabel-variabelnya harus tahu ya. Ini apa itu? Skala pengukurannya apa? Mana yang nominal, mana yang interval atau rasio mungkin. So? Ya, rasio besar transaksi keuangan kalau misalnya nominal jenis aplikasinya bukan. Iya, betul. Jadi ada dua variabel yang kita amati sekarang. Jenis aplikasinya adalah sebagai variabel yang nominal karena kita tidak bisa mengatakan bahwa E itu lebih tinggi dari A atau lebih bagus dari A ataupun sebaliknya. Ya, berarti itu hanya menunjukkan pembedaan aja A, B, C, D, E itu ya. Andaikan diberi angka juga 1, 2, 3, 4, 5, tidak berarti 5 itu lebih tinggi dibandingkan 1. Maka itu adalah nominal. Tidak boleh A tambah B jadi C gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi variabel yang keduanya adalah uang yang dibelanjakan, meskipun berbentuk digital ya. Uang yang dibelanjakan apakah juta, apakah rupiah itu ya. Yang jelas ini adalah besaran uang, itu adalah rasio. Jadi eta ini boleh dengan rasio, karena kalau intervalnya bisa digunakan, kenapa untuk rasio tidak? Karena rasio kan lebih tinggi dari interval. Ya, kecuali kalau misalkan interval kan pakai R Pearson, interval rasio juga R Pearson, rasio juga ya Pearson. Itu kan yang tinggi-tinggi ya. Nanti asumsinya ke distribusi normal. Baik, nah untuk menghitung ini berarti silakan coba Ibu nunggu aja nih hasilnya. Yang dimaksud dengan sigma YT kuadrat berarti kan operasionalnya adalah setiap pengamatan dikuadratkan kan, lalu dijumlahkan. Jadi yang dimaksud dengan sigma
YT kuadrat itu berarti kan semua nilai yang ada di sini sebanyak 25 dikuadratkan kan? 20 kuadrat dan seterusnya sampai dengan 20 kuadrat yang terakhir di sini kan? Ini nanti dapatnya berapa? Kemudian NI-nya ukuran sampel dari setiap aplikasi ya. Di sini ukuran sampelnya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini adalah 3. Ini berapa? 1, 2, 7 ya. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah 5 juga. Ini adalah 6. 12, 17, 25 ya. Adalah 25. Jadi si N besarnya sudah tahu 25. Yang dimaksud dengan Y bar I berarti kan ini dijumlahkan dibagi 5 ya. Maka Anda harus cari sini Y bar A-nya berapa, Y bar B-nya berapa, dan seterusnya sampai Y bar E ya. Y bar E-nya berapa, grand totalnya berapa, ini jumlahkan seluruhnya berapa, sigma YT-nya ya, sigma YT-nya berapa untuk mendapatkan Y bar-nya itu adalah sigma total dibagi oleh 25. Silakan. Gue juga menghitung. Yang penting sekarang kita harus tahu aja bahwa ini variabelnya apa skala pengukurannya sehingga memilih alatnya juga akan tepat ya. Oke, kalau sigma gue manual ya, manual nggak pakai Excel. Apakah 1.300 totalnya sigma YT kuadratnya? Bu, ini yang dijumlahin yang A, B, C, D, E, bro. Ya, semua dikuadratkan. Kuadrat semua dikuadratin sampai 25 buah ya. Saya 13.795, Bu. 13.175. 13.795. 13.795. Oke, terima kasih ya. Sobat, sekarang ini kalau jumlahkan berapa nih? 148, 13, 18, 108 ya. 8 dibagi 5. 29,6. 6 ya. Yang kedua berapa? 60. 29,33. Berapa sayang? 29,333. 33 aja ya. Kalau YC, Y garis C. Garis C 70, 90, 105, 135, 160 ya.
26. 150 dibagi 6 ya? Iya, Bu. 26,67? Ya. 26,67. Kalau D, 17, 24, 29, 34, 41 dibagi 5 ya? 8,2? 8,2. 8,2. Kalau E 25, 43, 58, 88, 108 dibagi 6. 18 ya? 18, Bu. Oh, jumlahnya lupa tadi Ibu. Jumlahnya berarti, ini kalikan M ya. 29,6 kali 5 ditambah 29,33 ya. 29,33 kali 6 kali 3 ditambah 26,6 26,67 kali 6 ditambah 8,2 tambah 1 kali 1 ditambah 18 kali 6. 545 ya dibagi 25. Sekitar itulah ya. Grand-nya 21,8 ya. Rata-rata besarnya. Cek. Ya. Masukkan ke etanya, coba silakan. Nggak begitu rumit kan. Jadi operasionalnya kan hanya sigma yati kuadratnya tadi yang Ibu salah tadi. Ini kan jangan lupa subnya di luar ya. Jadi ini sigma yati kuadrat berarti kan 13.765 dikurangi. Nah ini kayak tadi lagi ya. Dikurangi 5 kali 29,6 kuadrat ditambah 3 kali 29,33 kuadrat tambah 6 kali 26,7 kuadrat tambah 5 kali 8,2 kuadrat tambah 6 kali 18 kuadrat. Tanya berapa? Ibu minta angka ya. Ibu nunggu. Ini angkanya berapa? $13.509, Ibu. Ya, betul. 13.509, sekian ya. Iya, Bu. Oke. Iya. Sekarang yang bawahnya. Yang bawahnya mah sama 13.765. Itu kan berarti tadi kan belum dikurangkan dengan sigma yati kuadrat ya. Jadi 13.765 dikurangi 13.509. Itu pembilangnya, penyebutnya belum. Penyebutnya adalah oke. Berarti
13.795 dikurangi 25 kali 21,8 kuadrat. Ribu 914. Etanya adalah akar dari 0,8503 bukan? Eta adalah akar dari 0,85030309 sekian. Diakarkan ya. Nah, 0,922 kah? Itu angka sementara ya, silakan. Sama nggak ada yang kan Ibu? 0,922. Ujian akhir Ibu nggak pakai software ya? Manual. Karena yang software itu kan ujinya di praktikum. Jadi Ibu harapkan orang matematika selain pintar menggunakan software, pintar juga mengolah, menghitung manual. Jadi bantuan kalkulator juga, Excel juga dikit-dikit, tapi tidak pakai klik-klik keluar hasil ya. Oke, apakah betul nggak sih 0,922? Tabel F. Tabel F-nya distribusi. Silakan kalau ada hasil yang berbeda mungkin. Halo? Dit, udah hitung, Dit? Bu, mungkin masih apa? Beda hasil? Belum ini Bu. Saya. Oke. Syahdan, mungkin Syahdan. Berapa hasilnya Syahdan? Oke. Hasilnya sama, Bu. Sama? Ya. Alhamdulillah. Berapa? 0,922? 0,9222266. Oke, makasih ya. Baik, ini adalah besaran keeratan hubungan antara variabel jenis aplikasi uang digital tadi ya dengan besarnya transaksi. Ya.
cukup besar ya, 0,922. Nah, untuk menyimpulkannya, apakah bisa digeneralisir untuk seluruh transaksi dari UMKM ini? Kan kita hanya ngambil bulan April aja, ya. Berarti kita harus ngecek melalui uji hipotesis ya. Uji hipotesisnya. Jadi benar nggak sih? Ini kan dari 25 transaksi, ya. Nah, padahal UMKM itu kan berjalan udah lama, kemudian tidak bulan April saja, gitu ya. Nah, untuk mengeneralisir berarti kita harus ngecek dulu nanti supaya terakhirnya bisa disimpulkan. Kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat hubungan sekian persen besaran penurunan errornya kalau kita menggunakan PRE atau eta kuadrat nanti ya. Maka harus dicek dulu ini berlaku nggak sih untuk populasinya, gitu ya. Baik, kita buatkan dulu H0 H1-nya. Bagaimana? Tadi udah ada di slide-nya ya. H0 adalah eta sama dengan 0, tidak ada hubungan antara besaran transaksi dengan aplikasi yang digunakan. H1 ada hubungan. Ya. Kemudian kita ambil taraf signifikannya 5%. Statistik ujinya adalah tadi F ya. F adalah, jangan lupa rumusnya. Ini. Eta kuadrat, hitungan di sini. Eta kuadratnya berarti kan 0,922 barusan itu ya. 0,922 kuadrat dikalikan N kurang K. N kita kan 25 ya. 25. K-nya kan 5 aplikasi. 5 dibagi oleh 1 dikurangi eta kuadrat, 0,922 kuadrat, kalikan K-nya kan 5. Ya, min 1. Ya, ini berapa nih besarannya? Kita hitung. Kita tidak pernah jemu untuk menghitung. Karena kita masuk di prodi yang jurusan menghitung. Menghitung dan menginterpretasikan, ya. Kalau menghitung saja bisa, tapi tidak bisa diinterpretasikan juga nggak bagus. 0,922 kuadrat kali 4, 20 ya. Kali 20 adalah 17, sekian. 17,088 ya. Terus kalau pada 17,00168. Penyebutnya, pembilang itu sudah, penyebutnya adalah sekarang 1 dikurangi 0,922 kuadrat kali 4 kali 4 ya 0,599 sekian ya, inpuskan aja kali yang tadi satu dikurangi 0,922 kuadrat kali 4 inpus kali 17 tadi ya, 17,001 namanya. 28,35 angka sementara. Semoga sama. 28,35. 28,35. Apakah sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, terima kasih. Sama, Bu. 28,35 ya. Ini hasilnya 28,35. 28,35. Terus tabel yang digunakan tabel F. Tabel F, nah, pembilang penyebutnya ini adalah K-1, ini adalah N kurang K. Berarti K-1 mah kan 4 ya. 5 kurang 1 berarti 4. 5 kurang 1 berarti 4 pembilangnya. Penyebutnya 25 kurang 5 berarti 20. Oke. 20. 420 ya. 420 adalah 2,87 untuk 5% ya. Kalau tabel Ibu 2,87. 2,87. Jauh lebih besar. Ternyata F hitung lebih besar dari F tabel karena F hitungnya 28,35, F tabelnya 2,87. Artinya 0 kita. System resources. Hanul telak, berarti ada hubungan ya. Jadi ada hubungan. Ada hubungan
ada hubungan korelasional antara variabel aplikasi ya, aplikasi pembayaran dengan besarnya transaksi. Apa sih manfaatnya mempelajari ini? Mempelajari ada hubungan enggaknya antara aplikasi dengan besarnya transaksi? Ya, bagi yang punya aplikasinya, dia kan bisa tahu kalau hubungannya erat, ya mungkin hubungannya erat antara transaksi dengan aplikasi, berarti kalau yang perusahaan-perusahaan yang menyediakan aplikasi tersebut, dia akan tertarik berusaha membuatkan aplikasinya lebih bagus lagi supaya terus-terusan dipakai oleh UMKM ya, gitu ya, itu kan manfaatnya. Kalau nggak ada hubungan, maka artinya UMKM itu kan pakainya atau pembeli itu pakainya mau A, mau B, mau C sama aja gitu. Nggak ada aplikasi yang favorit ya. Berarti kan setiap aplikasi kan pengen ada keuntungan ya. Jadi dia memanfaatkan hasil ketika ada hubungan dan cek dulu mana sih yang terbaik di antara ABCDE ya. Nah, besarnya PRE-nya tinggal dikuadratkan saja. Jadi si PRE-nya mah itu tinggal eta kuadrat. Eta kuadrat kan tadi 0,82 ya. 0,922 dikuadratkan. 0,922 dikuadratkan 0,92 kuadrat adalah 0,85 ya, 80%. Wah, besar banget. Ini adalah 0,922 kuadrat ya, jadi sekitar 85% ya. Cukup besar ya, berarti jadi ada hubungan yang kuat. Jadi artinya pembeli itu banyak menggunakan aplikasi dan itu hubungannya itu kan erat ya. Nanti bisa dilihat kalau keeratan hubungannya tinggi berarti bisa sebagai itu ya, persaingan antar aplikasi, jadi dimanfaatkan ke sana nanti. Ada pertanyaan untuk eta? Udah ada? Kita cek ya, ini sama nggak sih dengan menggunakan ANOVA ya, analysis of variance, berarti yang menjadi treatmentnya itu adalah aplikasi, yang menjadi responnya adalah besarnya transaksi. Nah, kita cek ya, waktu mempelajari analysis of variance, ya, analysis of variance itu menghitung R kuadrat, Pearson sebetulnya, itu persen ya, Pearson sebetulnya, R kuadrat itu, intinya hanya yang main-main aja, ngecek aja. R kuadrat itu adalah SS reg sebetulnya. Reg itu kan di sini nih. Reg di sini adalah perhitungan di sini. Di ANOVA di sini dibagi total. Ini hanya ngecek aja ya. Cek aja. Tidak berarti rumus benernya. Kita cek dulu ya. 1628 dibagi 2894. Ya, itu kan R kuadrat sama ya. 56 nih. Oh, enggak sama. Kan tidak berlaku ya. Jadi sebenarnya kan kalau di ANOVA itu ada, tapi ANOVA-nya yang untuk regresi jelas ya. Kalau untuk yang ANOVA biasa juga bisa dipakai, ANOVA untuk kesamaan varian juga, kesamaan rata-rata maaf, bahwa SS dari, sebenarnya kalau yang pas banget itu, kita menghitung R kuadrat di regresi ya. R kuadrat itu kan SS reg dibagi SS total ya. Nih. Jadi nanti kalau misalkan dibuatkan regresinya, maka SS di sini kan ini between group ya, berarti ini antar A, B, C, D, E ya. Nah, harusnya kalau dalam ANOVA itu biasanya si ini itu kan untuk SS reg ini kan error ya. Ini dibagi ini tuh merupakan R kuadrat. Kalau ini kan enggak tahu. Nah, ini mah ANOVA untuk membandingkan bahwa mu A sebagai mu B sama mu C, mu D. Nah, kalau menggunakan ANOVA ini yang kita simpulkan bahwa ini terlihat bahwa ini F kan 6, sekian, P value sekian. Ini menunjukkan bahwa H0-nya itu ditolak, artinya ada perbedaan antara aplikasi A, B, C, D, E. Di situ ya, A, B, C, D, E ada perbedaan. Nah, artinya kalau kita menggunakan analisis varian lanjutannya, kita bisa cek ketika H0-nya ditolak kan tidak berarti
A dengan B beda, bisa aja A dengan B sama. Nah, tadi itu manfaatnya adalah ke perusahaan yang menghasilkan aplikasi-aplikasi ini. Dia bisa ngecek A sama B sama nggak sih, A sama C sama nggak sih, dan seterusnya. Mana yang berbeda, mana yang lebih besar transaksinya. Yang paling besar itu kan yang paling diminati oleh pembeli. Itu ya. Ada pertanyaan? Jadi kaitan ke ANOVA-nya hanya bisa ngecek bahwa antara A, B, C, D, E-nya adalah sama nggak sih? Artinya ada uji lanjut kan? Bandingkan A, B, A, C, A, D, A, E. Sehingga pertanyaan berikutnya, kalau H0-nya ditolak tadi, si eta-nya lebih besar, F hitung dari eta tadi lebih besar dari tabel, itu menunjukkan kan ada keeratan hubungan. Kalau ada keeratan hubungan, itu akan sinkron dengan kesamaan rata-ratanya, akan ditolak juga. Nah, tujuan akhirnya kan tadi, manfaatnya untuk apa sih kita mengetahui bahwa adanya hubungan antara aplikasi dengan besarnya transaksi? Ya tadi bisa dilihat aplikasi mana yang paling disukai oleh konsumen. Ya, dan nanti bisa ada kesimpulan berdasarkan ANOVA ini adalah mana sih yang berbeda, dan berbeda di sini nanti dicek kalau rata-ratanya paling tinggi. Kalau dilihat dari tampilan rata-rata di sini paling besar itu di 29,6 ya, di A ya. Di A ya. A favoritnya. Ya. Kalau misalnya A dengan C itu sama, berarti yang dua favorit ini yang sering diminati oleh konsumen dari UMKM tersebut. Ada pertanyaan? Halo? Tidak ada? Oke, senang saya kalau tidak ada. Ya, Jaspen. Jaspen M ya. Ini disebut juga sebagai koefisien multiserial, ya, asosiasi multiserial. Digunakan untuk mengukur asosiasi antara variabel ordinal dengan variabel interval secara multiserial. Ya, serial gitu ya. Nah, rumusannya ini agak unik ya, yaitu M-nya itu adalah sigma Y bar I, ada OB, OA, ini cari di tabel, tabelnya harus dikirimkan ke itu ya, ke grup ya, ada tabel yang berapa buah ya, 4 ya. Nah, ini rumusannya ada Y bar I, jelas pasti Y bar I itu kan di sini ada variabel ordinal dan interval. Jelas yang ordinalnya yang rata-rata ordinal. Misalkan kategori ordinalnya misalnya kualitas saja misalkan ya. Kalau kualitas, ini kualitas 1, 2, 3, 4. Jadi sebelum kita melihat contoh, kita sudah bisa merasakan rumusnya itu gimana ya. Ada Y bar I, pasti kan Y bar I mah di sini ada Y bar 1, ada Y bar 2 sampai Y bar 4 gitu ya. Kemudian OBOA nanti dilihat di tabelnya ada. Ini mah si SY itu adalah standar error. Ini kalau Anda uraikan itu menjadi varians. Rumus varian coba diuraikan. Ya, SY kuadrat. SY kuadrat. Ibu suka kalau ada akan takut ketinggalan, jadi kuadratin aja di sini. Ini berarti kan 1 per NT ya. Di dalamnya itu sigma YT, sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan per NT ya, yang total maksudnya. Ini kan uraian dari, kalau waktu semester 1 kan kita belajar varians ya. Varians itu sigma XI dikurangi mu dikuadratkan dibagi N kan, untuk populasi. Sampel adalah sigma XI kurangi X bar dikuadratkan dibagi N kali N min 1 ya, dibagi N min 1. Ini bedanya ya. Kalau sampel kan M1, kalau populasi kan N. Nah ini mah, ini si SY kuadrat itu namanya standar error variabel Y itu adalah sama aja dengan varians dari Y ya. Jadi ini sebetulnya si SY ini adalah varians ya. Varians dari ini seluruhnya. Kalau ini pengamatannya ada 30, berarti varians dari 30 pengamatan ini ya. Oke. Kita lihat sekarang. Bagaimana sih pengujian hipotesisnya? Ini ada M sama dengan 0, berarti kan tidak ada hubungan korelasi. Ini adalah sama dengan ya, tidak sama dengan 0, berarti ada hubungan korelasi. Kemudian nanti dalam interpretasi juga tetap M kuadrat seperti halnya eta dikuadratkan
Dan statistik ujinya adalah R. Tabelnya tabel A7 udah Ibu kirimkan. Yang jadi masalah gimana sih OBOA ini diperoleh? Karena kalau menghitung rumusan tadi, rumusan M-nya sendiri, rumusan M kan tinggal ini. Ini kan sudah tahu cara mencarinya varians ini kan. Kemudian SY bar kan rata-rata dari setiap kategori untuk ordinalnya, lalu OBOA-nya dari tabel. Ya, coba kita akan aplikasikan ke contoh. Nih. Seorang mahasiswa statistika bermaksud melakukan penelitian kecil untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan karyawan dengan besarnya insentif yang diberikan perusahaan berdasarkan kinerjanya. Berarti ini sebetulnya ada 3 variabel. Ada tingkat pendidikan karyawan, ada besarnya insentif, dan kinerja. Jadi artinya kalau misalkan kita menghasilkan keeratan hubungannya ada signifikan antara tingkat pendidikan dengan besarnya kinerja, berarti kita bisa berpikir juga bahwa besarnya insentif, bahwa bisa berpikir juga bahwa apakah besarnya insentif itu ketika di kinerja itu ada kaitan juga sih dengan pendidikan gitu. Apakah yang berpendidikan tinggi itu insentifnya lebih kecil? Di sini kecil itu menunjukkan kinerjanya rendah kan gitu ya. Ya, jadi artinya ada bisa disimpulkan ada 3 sisi ya. Tingkat pendidikan, kemudian insentif dan kinerja. Ya. Oke, mana sih variabel ordinalnya? Tingkat pendidikan. Ya, variabel interval atau rasio nih. Kalau besarnya insentif dalam berbentuk uang kan rasio, ya. Jadi sini yang kita hadapi ada variabel tingkat pendidikan, berarti itu skala pengukurannya adalah ordinal. Kemudian ada besarnya insentif yang mereka terima, itu adalah di sini adalah rasio, ya. Lalu untuk menghitung M tadi, kita perlukan kolom-kolom ini kan manual ya, tidak klik-klik keluar hasil. Kita harus isi dulu nih, apaan sih si N itu? Ini artinya menunjukkan ada berapa orang karyawan yang dipilih secara acak yang termasuk pendidikan 1. Ada 4 ya, ada 4 orang. Oke, dari yang pendidikan kedua ada 5. Pendidikan ketiga, level 3-nya lebih tinggi ya, rendah, sedang, tinggi sekali. Ini ada 5, nggak disebutkan ini apakah SD, apakah SMP nggak. Ini adalah 6. Berarti 20 ya, 20. Nah, apa sih P? P itu ada sebelum ke R ya, rata-rata kalau P itu adalah proporsi dari ukuran sampel masing-masing kelompoknya. Untuk kelompok tingkat pendidikan 1 ada 4 orang dari antara 20. Berarti 4/20 berapa? 0,4 dibagi 2 kan 0,2. Berapa? Masa 0,2? Ya, Bu. Betul. 0,2. 5 dibagi 20, 0,25 ya? 0,25, 0,30. Ya, ya. Kemudian kalau rata-rata ya tinggal di rata-ratakan aja. Berarti ini totalnya berapa? 30, 58, 88 ya? 88 bagi 4, 22 ya? Iya, Bu. 22. Oke. Ini berapa? 50, 56, 66, 73, 93, 101, 136. 136 dibagi 5 berapa ya? 136 bagi 5. Berapa sayang? 31,2. Iya. Kalau ini 30, 43, 60, 86, 96, itu nggak 104? 20,8. 20,8. Ya. 30, 32, 55, 65, 69, 79, 84, 100 ya? Dibagi 6, itu enggak? Itu 100 ini. 20, 32, 55, 65, 69, 79, 84, 100 ya? 100 bagi 6?
15, Iya, Bu. 16, 16, 16,2. 16,7 Bu. 67, Bu. Oke. Baik. Nah, sekarang kita lihat rumus M. Harus ada rata-rata. Udah ya. Dari hitung rata-ratanya. Mana M teh? Nih. Buku kopi ya? Jangan hafal itu juga. Oke, bar. Oh, ini ada SC-nya dulu deh. Dihitung SC. SC itu varians ya. Varians, tapi variansnya untuk populasi dibagi M. Tadi rumusnya tadi ada ya. Tapi sebelum ke varians, Ibu mau cek dulu nih. Untuk menentukan OBOA-nya ya. Kita buatkan kolom, jadi menentukan OBOA. Bagaimana menentukan OB dan OA itu ya, menggunakan tabel A berapa tadi? A15? A15 ya? Tabel A15. Kita urutkan dulu nih ranknya dari tinggi ke besar, tinggi ke kecil. Rankingnya, tadi makanya rendah ya, rendah, sedang, tinggi. Berarti ini mulai dari 4. 4, 3, 2, 1. Ini rankingnya. Kemudian rata-ratanya. Rata-rata yang keempat berapa tadi? 16,7. Lebar ya. 16,7. Kemudian 20,8 ya. 22. Kemudian si P-nya sendiri. P-nya T yang ini 0,3. Kemudian 0,25 ya. 0,25, 0,25 dan 0,2. Kemudian CP kumulatif. CP kumulatif. Ya, pasti 0,3. Tambahin 0,25, 0,55. Tambahin 0,25 jadi 0,8. Tambahin 0,2 jadi 1. CP. Kemudian di sini adalah OA. OB. OB dulu. OB. Nah, mendapatkan OB dari tabel tadi ya, OB. Coba buka tabel tadi yang Ibu kirimkan. Tabel A berapa tadi ya? A15 ya? A15. A15 si CP ini akan digunakan untuk menentukan OB, yaitu di kolom B dan di kolom C. Kolom B ada daerah yang lebih tinggi nih, lebih besar, the larger area. Di sini ada 0,75, ada 0,5, mulai 0,5 ya paling awal dulu. 0,5, terus ada halaman berikutnya yang 0,725, halaman berikutnya adalah 0,95. Itu daerah B. Yang daerah C-nya yang smaller-nya adalah 0,5, 0,275 dan 0,05. Jadi kita melihat sekarang 0,30. 0,30 itu pasti adanya di daerah C ya. C 0,30. Sudah ketemukah 0,30? Kolom C. Sudah, Ibu. Sudah ya. Langsung ke F ordinat. Ke F ordinatnya. Nah, ketemu berapa? 3 ke F ordinatnya adalah 0,3477 ketemu? Iya, Bu. Tuh. Oke. Iya, Bu, betul. 0,3477 ya. 0,3477. Terus kalau 0,55 ada nggak sih di C 0,55? Nggak ada kan? Terus 0,5 ya. Berarti kalau masuk ke B sekarang 0,55 ada di B. 0,550. Ada ya. 0,550 di B. Tarik ke F lagi akan ketemu 3958. Ketemu 0,3958. Tahu nggak? Ada? Ada, Bu. Oke, siap.
Sekarang 0,8, masih di B pasti 0,8. 0,80. Berapakah F ordinatnya? 28 ya? Iya, Bu. 0,2800 ya? Oke. Kalau ini pasti 1. Pasti 0. Karena kalian lihat paling tinggi. Si B paling tinggi itu 0,9995, maka F-nya 0,0018 ya. Itu kita ambil sebagai 0. Ya, itu OB. OB. Kemudian OA ya. OA mah aneh ini. Tarik ke atas ini tuh, ke sini. Jadilah ini adalah 0. Ini turun. 0,34. Nah, nanti juga secara matematisnya gimana. 3477, 0,3958, 0,280. Ya, 0,800. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Udah, OBOA-nya. Nah, ini akan dipergunakan sebagai Y bar kali OBOA. Jadi, Y bar kita ini 16,7 dikalikan selisih ini dengan ini. Mau diselisihkan dulu boleh. OB kurang OA ya. OB kurang OA berarti ini 0,3477. Ini dikurangi ini 34 ya. Berarti positif ya. 0,0 dari belakang. Dari belakang ya. Ini kurang ini. 8 kurang 7, 1. 15 kurang 7, 8 ya. 8. Berapa sayang gitu ya? 0,0481. 4 ya. Oke, sip. Yang ini mah negatif. Negatif berapa? 1. 0,1158, Bu, negatif. 1158. Ini ya. Kalau ini mah kan negatif dia ya. Negatif 0,280. Tuh, udah dapat. Tinggal Anda buatkan kolom berikutnya adalah perkalian ini dengan ini. Nanti OBOA kuadratnya juga boleh dikuadratin. Oh, boleh deh sekarang. Di sini aja ya. OB kurang OA kuadratnya tinggal dijumlahkan aja deh ke samping. Ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat. Perlu di sini untuk ini. Tapi nanti dibagi P masing-masing ya. Harus buka kolom juga ya, bentar. Sempit ibu teh. Ini sudah dapat. Yang belum, ini kan dikalikan ya. Ini kali selisih ini kali ini. Kemudian yang bawahnya mah si S kan belum dihitung, P sudah ada, OBOA-nya belum dikuadratkan nanti per P. Ya, ini kuadrat dibagi 0,3. Ini kuadrat dibagi 0,25. Ini kuadrat dibagi seterusnya, baru dikalikan standar error. Enggak, dihitung. Ibu akan hitung dulu standar errornya. Anda hitung dulu sekarang Y bar I kalikan OB kurang OA ya. Ibu mau menghitung dulu standar error. Manual. Berarti dikuadratkan, dikurangi, dikuadratkan, dibagi. Ya. Jadi rumus 5 si S kuadrat itu kalau dibuka itu varians adalah N sigma C kuadrat ya. N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan dibagi N kuadrat. Coba ibu hitung dulu sigma Y kuadrat. Supaya cepat ya. Tidak sampai pukul 10. Karena sisanya ngobrol.
Sudah dapat? Dan
Berapa Y bar I kali OB kurang OA? Benar. 16,7 kali 0,3477 ditambah 20,8 kali 0,0481 ditambah 0,1158 kali 31,2 tambah minus lagi minus 0,28 kali 2,2 ya 22 K minus 2,96589 Sama, Bu. sama berarti betul disebut ya sigma Y bar I dikalikan OB kurang OA adalah minus ya minus 2,96589 itu SC-nya tadi Ibu udah hitung. Sekarang ini dulu deh. Ini nih, yang dalam kurung ini. Yang dalam kurung ini, OB kurang OA kuadrat dibagi P. Sigma dari OB kurang OA kuadrat dibagi P. Berarti ini kuadrat bagi ini, tambah ini kuadrat bagi ini, gitu kan? Operasionalnya. 0,3477 kuadrat dibagi 0,3 ditambah 0,0481 kuadrat dibagi 0,25. Ditambah lagi 0,1158 ya, 0,1158 kuadrat kali dibagi 0,25 ditambah 0,28 kuadrat dibagi 0,2 0,8578 sekian. Sama, Bu. Oke, alhamdulillah. 0,8578 79 aja ya, kita ambil 4 angka. 0,8579. Nanti mau panjangkan dulu semuanya baru terakhir dibulatkan 2 angka ya. Sekarang kita hitungnya tuh si S itu ini 8579 ya. Kita pindahkan. Ini sigma YI kurang OB OA nya ya. Sigma Y bar I kali OB kurang OA berapa? Sigma OB kurang OA kuadrat dibagi P-nya berapa? Ini mah tadi 0,8579. Kalau ini berapa tadi? 2,96589, Bu. Negatif ya? Iya, Bu. Negatif berapa? 2,96589, Bu. 589. Ini ya? 96589, Bu. 6 Oh, Ibu kalau Rabu bodoh ya. 4,9658. Dan ini 96589. ya, Bu. Nah, Minus, Bu. oh ya minus lupa. Terus bagaimana si M? M adalah tadi gimana? Sigma YI kurang OB OA.
O-nya kemarin A. Ya. Oh, A ribet uang ini. Terus bawahnya adalah SY kalikan ini ya. SY kali OB kurang OA kuadrat dibagi P. Hasilnya minus ya. Minus 2,96589 dibagi 7,365 dikalikan 0,8579 dapat M-nya. Akarnya nanti. Kok akarnya? Enggak. Akar mungkin negatif ya. Tinggal dihitung ya. Tapi cek dulu ya hitungan SY-nya ya. Hitungan SY-nya cek dulu. Nanti. Ini mah hanya sementara angka dulu untuk langkah-langkah perujian aja. Jadi, oke. Minus 2,9696589 dibagi oleh 7,365 dibagi lagi oleh 0,8579 0,46 sekian ya. Negatif. Nah, negatif itu apa artinya? Negatif 0,4694. 4-nya angka sementara. 4694. Ini si M-nya. Negatif. Tadi itu antara pendidikan ya. Pendidikan versus insentif ya. Insentif. Kalau negatif apa artinya? Sebelum diuji. Semakin tinggi pendidikan, semakin rendah insentifnya ya. Ya apa ya? Semakin tinggi pendidikan, diduga sementara nih sebelum secara general. Untuk data 20 orang ini, diperoleh keeratan hubungannya itu negatif nih tandanya. Itu yang mengindikasikan bahwa kalau pendidikannya tinggi, rendah insentifnya tuh mungkin karena dia punya penghasilan di luar barangkali, jadi dia nggak mengharapkan insentif. Karena insentif di sini kan kaitannya dengan kinerja. Jadi kalau misalkan ini insentifnya rendah, itu berarti kan kinerjanya juga rendah kan. Nah, jadi artinya kan tadi di awal bahwa sebetulnya tadi pemberian insentif itu kan berdasarkan kinerjanya, tidak berdasarkan pendidikan. Nah, sekarang dilihat pendidikan dengan insentif ternyata hubungannya negatif. Berarti kalau pendidikan tinggi, insentifnya rendah, atau pendidikan rendah, insentifnya tinggi. Otomatis kalau misalkan pendidikan tinggi, insentifnya rendah, berarti insentif kan kaitannya pasti dengan kinerja. Kalau kinerjanya tinggi, kan insentifnya tinggi juga. Harusnya kan positif. Kalau kinerja dengan insentif kan tinggi, positif. Artinya kinerja tinggi, insentif tinggi. Ketika sekarang pendidikan yang insentifnya adalah negatif, itu diartikan bahwa mereka yang berpendidikan tinggi itu kinerjanya rendah. Karena indikatornya dari insentifnya kecil. Gitu ya. Nah, ini harus diuji. Diuji pakai hipotesis yang tadi ya. Anualnya. Benar nggak sih berlaku secara umum? Berlaku secara umum nggak sih? Ini M sama dengan 0, M tidak sama dengan 0. Pakai tabel A berapa? 7 ya? Tabel A 7, MT kurang 2 ya? Apa itunya? Apa namanya? DF-nya? Coba lihat di sini. Nih, MT kurang 2. Ya. Oke, kita lihat tabel A7-nya. A7. N total kita berapa? 20 orang. Ya. 20 orang. Tabel A7. Anda perhatikan. Tabel A7. Oh, ini kan positif kalau tabel ya. Ini dianggapnya positif sekarang. Jadi seperti di tabel Q ya, tabel untuk rank Spearman. Tabelnya mah kan positif, tapi nilai R Spearman-nya kan bisa negatif, bisa positif ya. Dianggapnya semua kan simetris. Jadi lihat NT kurang 2 berarti 18 ya. Di 18. Tabel A7 18. 18 kita cari nih 4694 ada di mana? 4694 antara 4227 ya. Di 18 Mak. Di 18 adalah untuk nilai 46 ada angka di sini 0,44
438 dan ada angka 5155 ya. 155. Sementara kita nyari alfanya berapa nih? 438 itu 5%. Kalau yang 5 ini adalah 0,02. Sekarang 4694 kan di antara ini 0,4694 di antara ini si alfa topinya kan? Berarti alfa topinya di antara 2% dan 5%. Lebih kecil kan? Dari 5%. Kalau kita ambil 5%. Mana ditolak. Oh, berarti signifikan. Bisa diartikan secara general. Jadi, betul bahwa untuk data 20 orang ini bisa mengindikasikan keseluruhan pegawai di kantor tersebut lah ya, yang terdiri atas 4 level pendidikan, ternyata memiliki hubungan yang negatif antara pendidikan dengan besarnya insentif. Dan itu mengindikasikan bahwa mereka yang pendidikannya tinggi itu kinerjanya buruk. Ya, karena kalau insentif kan secara pengetahuan umum juga kalau insentif itu diberikan kepada yang kinerjanya bagus. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Mau stop share. Ibu udah capek. Halo, ada pertanyaan tidak? Ibu, maaf, tadi Iya. kan M-nya itu negatif ya, Bu. Kalau misalnya, berarti kalau negatif sama positif itu sama aja, Bu. Dihitungnya yang positif. Iya, kalau untuk di tabel A7 ya, di tabel A7 itu tidak mengenal negatif, ya. Tabel Iya, Bu. A7 ya. A7. Jadi kalau M-nya negatif, M-nya positif, misalkan nilainya 0,3748 gitu ya. Ini 0,3748, tetap aja nyarinya di sini 0,3748 aja. Untuk mencari alfa topinya. Ini kan? Baik, Bu. Terima kasih. Siap. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, nah kita nih sudah sampai ke pertemuan akhir ya. Pertemuan akhir berarti untuk materi berikutnya adalah UAS. UAS, bukan Ustadz Abdul Somad, ujian akhir semester. Pak UAS mah kasihan ya. Oke, kita akan memberikan, bukan kita ya, Ibu, materi untuk UAS ya. Materi untuk UAS itu ya pastilah mulai dari K-sampel independen, asosiasi untuk yang skala pengukurannya sama dan skala pengukurannya berbeda, ditambah oleh yang tidak simetris ya, tidak simetris, kemudian ada juga konkordannya, ya. Jadi untuk UAS, Ibu akan serahkan kepada Anda semua, apakah mau di bulan Juni ini, kita kan Mei ya, Mei atau di Juni. Kalau Juni kan UAS itu mulai tanggal 6 kalau salah. Ya, kalau di tab kalendernya, Iya, Bu. kalender Sampai kalender tanggal 17. tanggal 6 ya, 6 Juni ya. Iya, Bu. Nah, kita masih punya waktu nih. Sekarang tanggal berapa, Nak? Tanggal 18. Ya, Bu. Sekarang tanggal 18. Oke, 18 deh, hari Rabu. 18. Yang bisa bareng-bareng deh. Ada tanggal 25. Apakah masih bisa barengan tanggal 25? Atau enggak, Bu, mau tanggal 1. Kelamaan itu. Ibu mau pengennya sih Juni deh. Mei, maaf. Mei.
Tapi harinya boleh. Mau hari apa? Sabtu juga boleh. Tapi sebelum tanggal 31 Mei. Sebelum tanggal 31 Mei. Jadi silakan aja bicarakan ya. Adit dan kawan-kawan, Adit, Alan, dan Pina, bicarakan 3 kelas ini. BC, Ibu akan melanggar aturan. Kalau aturan kan ujiannya 6 Juni. Ibu enggak. Kan Ibu udah statusnya udah pensiun di situ juga. Sebenarnya udah nggak boleh ngajar lagi, cuma ini utang aja, utang Ibu. Oke? Setuju nggak kalau dibicarakan dulu, tapi Ibu pengennya sebelum tanggal 31 Mei. Jelas tidak? Jelas Bu, baik nanti Oke. coba dibicarakan. Nanti Siap. saya infokan. Jadi tetap ya digabung ya. Digabung ya. Kemudian konsep ujiannya sama dengan UTS. Ibu harapkan saudara, anak-anakku sekalian, punya pegangan catatannya. Catatannya dibuat sedemikian rupa supaya gampang untuk dicontek. Dilihat, diambil contohnya, karena kalau ujian kan berpacu dengan waktu. Berpacu dengan waktu. 120 menit saja ya untuk materi yang cukup banyak. Apalagi Ibu inginnya manual. Kejam banget sih Bu. Ya emang targetnya begitu. Mahasiswa bisa mengerjakan secara manual, bisa juga mengerjakan secara software, dengan software. Silakan, ada unek-unek atau ada pertanyaan atau apapun itu, silakan Ibu tunggu. Sekarang masih ada waktu, Mama ya, waktunya. Silakan. Tadi tuh suka main gitar deh. Berlari tanpa kaki sih. Mungkin ini kuliah Jagonya sudah start, beres Bu. Bu ya. Ada pesan-pesan Bu. Oke, Pesan dari dari unek-unek dari teman-teman. oh silakan. Aduh, Mungkin bisa unek-unek. dari Mas Heri, bisa ditampilin Mas Her. Mas Heri itu siapa? Heri, Bu, Heri Cahyono. Oh, Heri Cahyono manggil Mas Heri. Iya, pagi Yang hari. tinggalnya di Mas. Jogja, di mana itu? Mas Heri, unek-uneknya jangan tajam-tajam ya, Ibu udah nyediain tisu. Iya Bu, bentar Bu. Ya, Ibu jadi takut unek-unek Muti. Ada bocoran? Unek-uneknya apaan? Udah takut Ibu. Heri, awas Heri. Bahaya pokoknya, lu. Bahaya. Makanya Ibu di rumah sendirian ya. Mau nyanyi Heri itu. Jadi ini Bu, dari teman-teman Stat 21 udah nyiapin kata-kata lah Bu buat Ibu di sini. Nah, karena mungkin nantinya nggak bisa ngomong secara langsung satu-satu, kami nulis di layar ini Bu. Mungkin nanti bisa dibaca ini untuk linknya Bu. Ucapan dari teman-teman 21 untuk perpisahan Bu Neneng. Makasih banyak.
Makasih ya. Amin. Makasih banyak ya. Ya Allah. Ibu mau ngomong dikit boleh, Adit? Nanti itu Ibu minta copy linknya ya. Kalau di ini mau dibaca lagi nanti. Linknya dikirim ke WA bisa. Makasih banyak. Makasih. Mungkin buat ini ya Bu, bakal ada sepatah dua patah kata dulu dari perwakilan masing-masing kelas. Ini bisa di stop share dulu, share. Oke, baik. Mungkin saya dulu ya, selaku perwakilan dari kelas A. Sebelumnya, Assalamualaikum Bu Neneng, dan Waalaikumsalam. selamat pagi teman-teman semua. Nah, di sini saya mewakili teman-teman kelas A mengucapkan gitu rasa terima kasih sebesar-besarnya buat Bu Neneng. Terutama kan kita bertemu di semester 2 ini aja Bu ya, kalau sama kelas A. Tetapi dari saya pribadi dan dari teman-teman juga gitu merasa bahwa ilmu-ilmu yang Bu Neneng ajarkan gitu dan cara Bu Neneng membawakan, menyampaikan itu sangat masuk gitu. Dan bisa semoga kedepannya ilmu-ilmu yang udah diberikan ke Bu Neneng kepada teman-teman kelas A, B, C, dan semua mahasiswa-mahasiswa yang pernah Ibu ajarkan gitu bisa bermanfaat untuk kedepannya. Dan kita semua ini tetap jadi keluarga gitu Bu, di keluarga Selistika. Gitu aja mungkin dari aku ya, dari saya Bu. Mungkin lanjut ke Adit dan kawan-kawannya ya. kelas B. Sok dari Levina mungkin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Ibu dan teman-teman. Di sini saya Levina selaku perwakilan dari kelas B mengucapin banyak-banyak terima kasih buat Ibu yang selama ini selalu sabar dan selalu semangat banget buat ngajar kelas B dari semester 1. Mungkin buat kelas A baru ketemu di semester 2 ini. Terus kami juga mau ngucapin terima kasih banyak buat ilmu-ilmu yang selama ini udah Ibu kasih buat kami, yang pastinya ilmu tersebut bakal sangat bermanfaat buat perjalanan kami ke depannya gitu. Dan kami juga mohon maaf sebesar-besarnya kalau selama ini kami belum bisa jadi mahasiswa yang baik dan sering bikin Ibu kecewa, sering telat masuk kelas, suka lupa absen, dan lain-lain gitu. Ataupun kalau selama ini kami ada salah ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Ibu, sekiranya mohon dimaafkan ya Bu. Semoga semua kebaikan yang selama ini udah Ibu kasih buat kami bisa jadi berkah buat Ibu dan keluarga. Semoga Ibu selalu dilimpahkan kebahagiaan dan semoga Ibu sehat selalu ya Bu. Terima kasih. Ini bisa dilanjut ke kelas C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neneng dan Waalaikumsalam. selamat pagi, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Helen, perwakilan dari mahasiswa kelas C, ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Neneng yang telah sabar dan telaten sekali dalam membimbing dan mengajarkan kami selama ini dari semester 1 sampai sekarang semester 2, udah hampir setahun ya Bu, udah ngajar kami, terima kasih banyak. Terus kami juga mohon maaf pada Ibu apabila kami kurang menghargai Ibu saat pembelajaran, seperti jarang on cam kayak gitu Bu. Pokoknya mohon maaf, semoga Ibu memaafkan kami semua. Terus doakan kami ya Bu, semoga UAS kami lancar, semoga kami bisa menjadi
orang-orang yang sukses. Kita Amin. Mungkin cukup dari Helen. Terima kasih ya Bu. Sebanyak-banyaknya. Pokoknya sehat selalu, bahagia selalu Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin dari Ibu Neneng ada. Ya, aduh, nggak kuat Ibu ya. Baru sekarang nih Ibu bisa nangis begini. Ya Allah, sangat terharu. Satu lagi bahagia banget ya. Ibu masih bisa diberi kesempatan untuk ya sedikit sharing ilmu untuk Anda semua. Meskipun masih banyak juga yang Ibu kan salah-salah hitung, salah-salah ucap, mohon maaf banget ya, tidak maksimal. Terus kalau periksa hasil tugas juga nggak pernah dikasihin, ya maaf sekali ya. Tapi ya dalam hati kecil Ibu selalu berdoa bahwa semua mahasiswa Ibu, termasuk yang 2021 ini, insya Allah ke depan menjadi orang-orang yang terbaik. Ya. Yang membanggakan orang tua, membanggakan semua, membanggakan kami ya. Jadi nanti meskipun kita belum sempat ketemu secara offline, suatu saat ketemu misalnya di mana, kalau kalian masih ingat Ibu, tolong Ibu tegur, karena Ibu mungkin nggak hafal ya. Mohon maaf atas segala kekurangan Ibu. Terima kasih atas ucapan-ucapannya. Ibu akan selalu ingat. Terima kasih banyak. Ibu nggak bisa banyak kata-kata. Ibu hanya bisa berdoa. Jadilah orang yang terbaik. Jadilah orang yang bisa membahagiakan semua orang. Terima kasih banyak. Sampai ketemu nanti. Puas. Terima kasih Adit, Alan, Pina, dan semua kelas ABC. Terima kasih banyak. Ini foto dulu kali Bu ya kita. Bisa foto dulu. Ibunya berurai air mata. Start dulu. Gak apa-apa Ya. Bu. Ya, mungkin dipimpin sama siapa nih? Muti, bagus. Ayo Gus, fotoin dong Gus. Nah, bagus. Abang Uti ini kerudungnya mencong, Ti. Cantik kok Bu, aman. Amin. Makasih ya, San. Bagus, bagus. Bu, saya bantu fotoin ya Bu. Dari slide pertama dulu. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Udah Bu. Makasih banyak, Aryo. Wahyu ya, Mas Wahyu ini mah bukan Mas Wahyu, baru lihat Ibu. Terima kasih banyak ya, Wahyu. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ibu nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Makasih banyak. Cukup. Linknya Ibu minta mau dibaca terus. Ya, nanti ya. Ya, bagus ya. Oke. Terima kasih, ini mau dibaca nih banyak sekali. Masya Allah. Semoga semuanya sehat ya. Iya, nanti kalau ketemu di kampus Ibu mau lihat nih anak 2021 tuh mana yang cakep-cakep, yang cantik-cantik teh. Semoga ada umur ya. Ibu akan akhiri ya. Bagus, Radit, Alan, Pina, dan semuanya bukan akhiri ya. Ibu mau... Bu, sebentar Bu, maaf. Oh iya, Foto. apa halnya? Foto lagi Bu. Mau foto lagi? Pada bikin love. Oh, yang mana? Ibu nggak bisa lihat. Iya. Oh, background-nya bagus. Baba siapa Baba? Kasihan udah pada gaya. Oh ya, bentar. Terima kasih ya.
Dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Udah tuh. Makasih ya. Oke Bu, Sudah, rangkaian Sen. acara sudah selesai Bu. Sudah. Makasih banyak Adit semuanya. Makasih. Sayang selalu dari Ibu ya. Ibu tutup ya. Terima kasih banyak, Bu. Ya, terima kasih. Banyak Bu. Terima kasih banyak Ibu. Makasih Selamat banyak, siang. Ibu. Terima kasih. Sehat Makasih selalu ya. banyak, Ibu. Sehat Ibu. selalu ya, Hai Ibu. Bu. Ya, ya, ya.